rukun iman ada 6. Ada nggak bab tentang Imam Mahdi? Nggak ada. Berarti membahas Al-Mahdi bukan rukun iman. Oke? Jadi jika ada orang keliru mencari Imam Mahdi, keliru dalam bab rohani, tapi bukan keliru dalam bab iman. Untuk mencapai bab akhir zaman, kita wajib belajar ilmu qalbu. Ini satu-satunya alat, nggak bisa lagi. Fikih hadis ini di sini. Hadis tentang Imam Mahdi, hidungnya mancung, jidatnya lebar. Dan saya sudah banyak didatangin orang yang hidungnya mancung dan jidatnya lebar ngaku Imam Mahdi. Jadi saya tanya, apa bukti kalau Anda itu Mahdi? Lihat hidungku dari samping, katanya. Lihat jidatku. Akulah sang Mahdi yang kamu cari-cari itu, yang kamu tunggu-tunggu itu. Ya, saya mau ketawa takut dosa. Tapi itu terjadi. Dan yang paling sedih apa? Orang halu merasa dirinya lah sang Mahdi. Karena habis pandemi kemarin, itu tambah banyak orang halu bahwa dialah Al-Mahdi. Emang Al-Mahdi mesti pandemi dulu baru ketahuan. Ya. Jadi kekeliruan dalam bab kemahdian itu kekeliruan spiritual, rohani. Dia tidak berimplikasi kepada iman dan Islam. Dia masih muslim, dia masih mukmin, tapi rohaninya keliru. Ini tolong digarisbawahi ya. Tolong digarisbawahi. Jadi kalau nanti ada orang ngaku Imam Mahdi, dia masih mukmin. Dia masih seandainya dia benar, dialah sang walinya. Jika dia salah, dia pembohong. Tapi dia tidak kafir, dia tidak murtad. Jika ada kelompok pengikut Imam Mahdi tertentu, Mahdi, ada kali ada Mahdi, jadi Jawa kan? Maka orang ini, dia hanya keliru secara rohani, tapi implikasinya, kalau umurnya panjang mungkin dia jadi pengikut Dajjal. Tapi semoga umurnya nggak panjang-panjang amat. Jadi kalau kita ketemu Al-Dajjal yang asli, dia sudah meninggal duluan. Ya. Ini yang penting ya. Mohon maaf, Nabi SAW masuk Mekah, lahir di Mekah, yang diajarkan pertama, sholat 5 waktu atau la ilaha illallah. Nabi di Mekah, pertama kali, ketika melihat orang konflik terus bilang, ente sombong, ente belagu. Atau Nabi kemudian mengajarkan silaturahim. Silaturahim tidak ada di fiqh, tidak ada di akidah, adanya dalam tasawuf. Itu ilmu ihsan. Jadi ilmu qalbu itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah aplikasi daripada perlawanan kepada syaitan, maka syaitan benci dengan ilmu tasawuf. Masalahnya syaitan itu ada 2. Ada jin, ada manusia. Maka saya khawatir kepada orang benci tasawuf. Jangan diterusin. Jangan minhum ya. Karena tasawuf itu ilmu kolbu, sedangkan syaitan dalam kitab Awariful Ma'arif, Imam As-Surawardi mengatakan dalam satu riwayat, iblis itu meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku menguasai pembuluh darah manusia, maka Allah izinkan. Ya, maka setiap tubuh kita ada pembuluh darah, setiap tubuh kita ada tensi yang berbeda-beda. Ilmu tadi pagi dari Pak Dokter, ya, ternyata tensi yang ada di mata beda dengan yang telinga, beda dengan di kaki, beda dengan di kepala, beda dengan di otak. Itu ilmu luar biasa itu. Ya, supaya nggak sembarangan minum obat tensi katanya ya. Ya, sama banyak orang belajar agama salah minum. Nah ini seharusnya dia menggetarkan yang mana, yang getar yang lain gitu. Iblis kemudian mengatakan, namanya masih Azazil, ya Rob, manggil Allah itu ya Rob, wahai Tuhanku. Jadi si Azazil, sang iblis itu
Memanggil Allah itu masih dengan panggilan wahai Tuhanku. Izinkan aku untuk menguasai kolbu manusia. Disitulah Allah murka. Inilah asbabul wurud hadis qudsi. Tapi di Sahih Bukhari Muslim kalimat itu nggak muncul. Yang muncul cuma ujung hadisnya. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Ya. Di riwayat lain, siapa yang mencoba untuk ingin mengambil selendangku berarti dia sedang melawanku. Maksudnya apa? Yang boleh menguasai kolbu itu hanya aku. Maka orang yang ingin menguasai kolbu, dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Mursyid tidak menguasai kolbu dirinya, bahkan kolbu dirinya dia nggak kuasai, apalagi kolbu murid. Dia hanya diberi pengetahuan tentang penyakit kolbu dan cara mengobatinya. Guru nggak bisa nguasain kolbu. Ini perhatikan ya. Dokter bisa nguasain penyakit nggak? Pak dokter berdua, gimana Pak dokter? Bisa menguasai penyakit? Betapa banyak dokter sakit. Kalau dokter sakit, kita gimana cara ngobatinnya? Maksudnya apa? Para mursyid ini kadang-kadang murid terlalu mendewakan guru. Akhirnya dia mengira guru itu menguasai kolbu. Tidak. Guru hanya menguasai ilmu kolbu, ilmu mengobati kolbu. Paham di situ ya? Jadi guru tidak pernah menguasai kolbu manusia, karena yang boleh menguasai kolbu hanyalah Allah. Dan kalau ada seorang mursyid ngaku menguasai kolbu manusia, fahuwa syaitanun bijubbati syekh, fi jubbati syekh al-mursyid. Kalau ada seseorang mengaku dapat menguasai kolbu manusia, maka dia syaitan, iblis, ya, yang berjubah syekh. Nauzubillah min. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak menguasai kolbunya. Beliau mengatakan, hadza fima amlik wa la tahkumni fima la amlik. Ya Allah, jangan hukumi aku terhadap hal yang aku tidak kuasai. Ya. Ini perhatikan, maka wajib belajar ilmu tasawuf. Ini kaidah-kaidahnya seperti itu. Dalam hadis qudsi disebutkan, qulubu bani Adam biyadir rahman, baina isba'in min asabi'ir rahman. Kolbu manusia di antara jemari-jemari Tuhan yang Maha Pengasih. Jangan bayangkan Allah itu benda, karena Allah bukan benda, maka disebut jemari, itu bukan berarti jemari ini. Tapi Allah menyebutnya jemari-jemari Sang Maha Pengasih. Berarti kolbu itu hanya dapat disentuh, digerakkan oleh rahmah, kasih sayang. Ya, semoga daurah itu berarti pelatihan, training, pengajian ya. Semoga Allah berkahi dengan rahmat Allah SWT. Semoga dari awal sampai akhir kita berdaurah dengan hati ya, dan Allah memandang hati kita dengan rahmatnya dan mengucurkan rahmat dari awal kita mulai sampai selesai, bahkan sampai kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, yang keempat, ini yang muqaddimah masuk ke Imam Mahdi. Pertanyaan Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW apa? Apa pertanyaannya setelah Islam, iman, ihsan? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijawab rukun Islam. Ya Rasulullah, apa itu iman? Dijawab rukun iman. Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Dijawab dengan ilmu tasawuf. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan the time? Kapan si waktu itu terjadi? Sang waktu itu Allah, bahasa Arabnya ad-dahru. Nyampe di bahasa Sunda sama Jawa, dahar jadi makan, waktu makan. Cocok logi yang cocok. Allah menyebut dirinya anad-dahru, akulah sang maha waktu. Sedangkan si waktu itu kiamat. Dan bahasa Arab sa'ah itu artinya waktu yang panjang. Apa pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam? Mata sa'ah, hadis sahih Muslim kedua, hadis pertama dan kedua ketiga ya. Bab pertama di Kitabul Iman, hadisnya itu, kapan terjadi kiamat wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perhatikan.
mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ini jadi kaidah kita, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Selevel Nabi Muhammad SAW, masalah si waktu itu bagi dia misteri, apalagi bagi kita. Maka kalau ada orang mengukur umat, mengukur kiamat kapan, dia sudah melewati Sayyidina Muhammad SAW, sudah melewati Sayyidina Jibril. Ini sudah dua kaidah. Tadi kaidah qalbu, sekarang kaidah yang ketiga, kedua. Apa itu? Tauqit akhir zaman, tauqitus sa'ah laysa min manhaj an-nabawiyah. Menentukan kapan kiamat bukanlah bagian dari ajaran kenabian. Tapi perkiraan tentang Dajjal, Mahdi itu kan, itu masih oke. Yang nggak boleh itu apa? Kapan si waktu bernama kiamat terjadi, itu nggak boleh. Paham ya di situ? Kalau mengenai waktu lahirnya pembaharu, itu Nabi sendiri yang mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akan muncul setiap 100 tahun, hadis Abu Daud ya, orang mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid agamanya, yang mentajdid baginya agamanya, bagi masa itu agamanya. Apa maksudnya? Agamanya nggak diubah, tapi kondisi yang berkaitan dengan si agama itu diubah. Ya, dulu nggak ada orang pengajian beginian kan? Bid'ah nggak? Rasulullah SAW nggak pernah ngaji pakai tape, nggak ada ya. Maka pertanyaan keempat ini menjadi pilar keempat dalam agama, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, ketika Nabi SAW ya melihat para sahabat bingung, tiba-tiba Sayyidina Jibril itu pergi setelah bertanya tentang tanda-tandanya. Jadi Jibril mengatakan, oke, kalau engkau tidak bisa jawab, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka yang dibolehkan adalah ilmu tanda. Nih perhatikan, ini kaidah berikut. Ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul alamat. Ma'rifat akhir zaman itu mengerti tentang tanda-tanda. Ini kaidah penting. Sudah berapa kaidah dari tadi? Sudah 3. Pertama, kolbu, bahwa yang menguasai kolbu hanya Allah. Yang kedua, tidak ada dalil yang memperkenankan kita menentukan kiamat. Yang ada adalah yang ketiga, hanya boleh mengetahui tanda-tanda. Paham di situ ya? Dan tanda-tanda ini, coba Islam, fisik, iman, akal, ihsan, kolbu, ruh. Maka tanda ini diberikan kemana? Ke fisik, ke akal, atau ke kolbu atau rohani? Ke dalam kolbu rohani. Ya. Nah, ini yang kita sebut dulu ya, saya hanya menyebutnya trilogi. Jadi Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Dahulu saya hanya 3, tapi ternyata ilmu itu berkembang. Allah kemudian buka, hadisnya menyebutkan 4 toh. Ya. Bahkan 5 pertanyaan akhir zaman itu pertanyaannya beranak. Dan kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika Sayyidina Jibril pergi, itu Sayyidina Jibril, ini perhatikan, yatamatsalu rajulan, menyerupai seorang laki-laki, serbannya bagus, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Itu simbol dari orang yang paling keren di zaman itu. Tidak ada bekas orang lagi perjalanan jauh. Sayyidina Umar curiga, merhatiin. Sayyidina Umar itu sahabat yang diizinkan kolbunya dialog dengan Allah langsung. Maka dia disebut dengan gelar muhaddatsin, orang yang dapat ilham. Orang yang dapat
ilham. Sayyidina Umar ketika melihat orang itu, falabithtu maliyah, aku terdiam sejenak keheranan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, atadri ya manis sa'il ya Umar, hai Umar, kamu tahu siapa yang nanya? Sayyidina Umar mengatakan, la ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi dia curiga. Ya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu Sayyidina Jibril datang kepada kamu mengajarkan ad-din, agama kamu. Maka 4 ini adalah pilar agama. Jadi kalau orang bertanya, saya belajar agama, apa saja yang saya sudah pelajari? Pertama, al-Islam, fiqih. Yang kedua, bab iman, akidah. Yang ketiga, ilmu hati, tasawuf. Jadi bertasawuf wajib bukan? Yang masih mengatakan bid'ah, kurang piknik. Itu hadis nomor pertama di Kitabul Iman. Bab pertama dalam bab Al-Iman, Sahih Muslim. Emang dia nggak baca Sahih Muslim? Ya? Oh, ada orang tasawuf nggak sholat. Itu bukan tasawuf, bro. Itu kebatinan. Ya? Ada orang kemudian kalau bertasawuf dia kemudian suka khurafat. Lah itu ahli khurafat bukan tasawuf. Itu nggak tahu tasawuf. Ya? Seumur-umur saya ketemu Abu Ya Kasril itu nggak pernah ngomong khurafat. Ya, beliau bicara apa yang beliau rasakan. Bukan bicara apa yang di khuraf. Khuraf itu dongeng. Dongeng yang dibuat-buat. Terus akhir zaman. Perhatikan. Akhir zaman itu karena memahami tanda-tanda, maka di Quran ada kalimat kul siru fil ard. Katakanlah hai Muhammad, berjalanlah, bergeraklah di muka bumi. Bergeraklah di muka bumi. Maka sirah atau harakah, kita sebut pergerakan, itu adalah pelengkap daripada akhir zaman. Nah, pelengkap akhir zaman ini yang bernama pergerakan, itu ada 3 jenis. Satu, pergerakan akliyah, dia bergerak dengan akalnya, rasionya, maka main pintar-pintaran. Bagi mereka kemajuan akhir zaman itu berdasarkan penemuan intelektual. Kelompok yang kedua, lawan dari akal, orang-orang yang nggak masuk akal, orang-orang yang kita sebut halu dan kebatinan. Mereka suka cocok logi, suka memaksakan makna, bahkan memalingkan makna hadis itu sesuai nafsunya. Kelompok yang hari ini disebut halu. Kelompok yang disebut halu. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting. Ahlul ruh, ahlul qulub. Ahli kolbu, ahli rohani. Ya, hanya mereka yang bisa memahami tentang akhir. Masalahnya mereka itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi semua ini 4 ini disebut ad-din. Apa yang disebut ad-din? Agama. Ya. Maka ketika disebut inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu al-Islam. Inilah maksudnya. Jadi al-Islam sebagai agama, ada al-Islam sebagai ilmu. Ini pengantar tentang Al-Mahdi. Jadi ilmu tentang Al-Mahdi ada nggak di fikih? Jadi kalau ada fikih bilang nggak usah bahas-bahas begituan, wajar, dia nggak ada di kitab dia. Ya, ada nggak di bab iman? Ada yang bahas, ada yang tidak. Kebanyakan tidak bahas. Kebanyakan ahli akidah tidak membahas bab Mahdi. Maka wajar nanti, mohon maaf, orang mengaku ahlus sunnah, aswaja, berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i atau sejenisnya, dia kemudian menentang pembahasan tentang Al-Mahdi. Udahlah, masih lama gitu. Orang begini kena penyakit namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ana wasa'aka hatain.
1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti dua jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi, gak usah bahas, berarti dia panjang angan-angan, dia kira hidup nih masih panjang. Ini dua aja, mati duluan atau ketemu, gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Pandemi itu baru kali itu yang sedahsyat itu sedunia. Yang kena di Indonesia pertama Depok, yang di lockdown itu di Solo, di Payakumbuh. Orang belum masuk situ udah di lockdown. Dan lucu tulisannya LOKDON, lockdown. Itu kekonyolan tapi seru sih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dan itu semua. Bahkan negara yang dianggap berperan, Amerika paling parah. Cina paling banyak korban sampai hari ini. Bahkan Singapura sampai hari ini karena banyak Cinanya kena terus, tiap masa kena terus. Bener nggak? Ya. Sampingnya Johor kok nggak ada beritanya, kan aneh kan? Betul-betul aneh itu. Namun karena memori ini sangat short sekali, sangat pendek sekali, memori kita pendek. Sudah lupakan trauma pakai masker akhir zaman. Jadi kajian ini sebenarnya sudah kontemplasi panjang, karena saya dulu ngaji hadis 15 tahun nggak ngerti susunan akhir zaman itu kayak gimana, mana yang duluan, mana yang akhiran. Tapi pandemi kemarin itu saya anggap itu suluk al-Khafidi. Suluk Khafid. Jadi suluk itu menempuh jalan, Khafid itu bahasa Arab, berarti Allah yang maha menyembunyikan, merendahkan, mensirkan. Ya, Khafid ya, al-Khafidi. Jadi selama itu Allah banyak kasih saya anugerah yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ilmu yang pertama empirik, al-Islam itu empirik. Apa arti empirik? Coba lihat saya. Oke, sudah kelihatan? Pakai mata apa pakai hati? Oke, kelihatan dengan mata? Itu namanya terlihat secara empirik. Empirik artinya panca indera. Tidak semua yang masuk akal itu cara menjelaskannya sesuai dengan akal. Ya, banyak hal yang masuk akal, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Penjelasannya kadang halu, kadang keliru, itu sering terjadi. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita tinggalkan akal. Dalam ilmu akal, apakah ada pembahasan tentang Imam Mahdi? Maka orang-orang cerdas, intelek, filosof tidak akan sanggup bicara Mahdi. Paling dia, ente terpengaruh agama-agama kuno. Yang nggak ada tuh Mahdi-Mahdian, nggak ada. Jadi kalau orang intelektual, pasti dia menolak kajian tentang Al-Mahdi. Ini kita buka-bukaan. Ya, kita bukaan. Menentukan tadi hukum riba pakai apa? Wahyu. Sahibul wahyu, memegang wahyu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bab kemahdian yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan kemahdian siapa? Sang pemegang wahyu, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, membicarakan tentang kemahdian akhir zaman bukan berdasarkan tebak-tebakan mata, bukan tebak-tebakan akal, tapi dia berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pemahamannya disimpan dalam ilham yang diturunkan kepada para ulama ahlullah. Ya, kalau hukum zahir disimpan dalam qalbu ahli fikih, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa di MUI, di Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Disimpan hukum zahir. Tapi hukum ini hukum rohani. Yang menyimpan hanya ahli rohani. Jadi kalau bertanya bab kemahdian, jangan tanya ke ahli fikih, nggak nyambung.
Jangan tanya ke filosof nggak nyambung. Tanyalah kepada ahli rohani, karena rohani Nabi SAW yang menerima wahyu. Nah, pemahaman tentang kemahdian hanya dapat diterima, dibahas dengan rohani. Nah, ini perbedaan kajian akhir zaman ribat dengan di luar ribat. Nah, ini kita sebut ini manhaj kami. Manhaj artinya sistem berpikir yang kami bangun, ya. Tolong diperhatikan. Ribat membicarakan akhir zaman, ambil hadis Nabi SAW, karena hadis itu empirik tapi isinya wahyu. Lalu kita pelajari itu dengan kolbu dan ruhani, kepada ahli kolbu dan ahli ruhani. Barulah kemudian muncul makna. Sebagaimana kitab fikih, hukum tentang sholat, rukun sholat, wajib, tidak wajib, sunnah, bid'ah, tersimpan ilmunya di kolbu ahli fikih, maka ini tersimpan ilmunya di ahli kolbu. Masalahnya, tadi ada bab ihsan, ya. Bab ihsan tentang kolbu dan ruh. Ini dua, ya. Kolbu dan ruh beda. Perhatikan, kolbu dan ruh beda. Kolbu itu sentral manusia, ruh itu sumber. Sebelum kolbu itu adalah ruh. Ditiupkan ruh ke dalam diri, maka Allah ciptakan satu alat dalam diri kita namanya kolbu. Gitu. Maka ruh itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu adalah ruh. Tapi ruh bukan kolbu. Ruh lebih dalam, lebih luas daripada kolbu. Jika orang belajar tasawuf mentok dalam bab kolbu, dia nggak akan bisa bicara tentang kemahdian. Dia nggak akan mampu bicara tentang akhir zaman. Tapi jika dia diizinkan Allah rohaninya diperjalankan set ke depan, diperjalankan ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi, kekasih-kekasih Allah itu diberikan ilmul bad'i, ilmu masa lalu, rohaninya diperjalankan ke masa lalu. Kadang diperjalankan ke masa depan, ilmu maqadir, masa depan. Mereka lah yang bisa cerita, oh hadis ini cara memahaminya begini. Kenapa? Karena ada satu kaedah, ini kaedah yang sudah sepakat semua ahli tasawuf, ahli ihsan. Man lam yadhuq, lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah mengalami, merasakan, mencicipi, dia tidak akan pernah memahami. Nabi SAW, nih perhatikan, Nabi itu lagi sholat, itu diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Lagi zikir, tiba-tiba beliau hilang secara batin, fisiknya masih di antara sahabat, rohaninya tiba-tiba diperjalankan. Oke, Nabi mewarisi hukum fikih kepada ahli fikih, mewarisi hukum akidah kepada ahli akidah. Terus ihsan diwariskan kepada para ahli tasawuf, para mursyid. Maka mursyid-mursyid dia dipertemukan rohani yang orang-orang yang meninggal terdahulu, karena orang-orang terdahulu tidak pernah meninggal. Mereka hanya pindah alam, hanya pindah dimensi, tapi dengan cara yang ketat. Itu yang disebut ilmu thariqah. Jadi thariqat itu mengunci halu. Orang tidak berthariqat pasti halu. Ini perhatikan, ya. Jadi kenapa muncul halu? Karena dia mencampur adukan thariqat dengan khayalan dia. Nah, dia nggak bisa bedain ini syaitan apa malaikat, ya. Ini syaitan apa halu, ini apa keinginan dia, apa keinginan Allah. Ya kan, muncul fenomena orang bisa menundukkan hujan. Loh, yang menunjukkan hujan Allah. Kita diberi hadiah oleh Allah ditundukkan langit dan bumi, bukan kita yang menundukkan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan, menciptakan, menundukkan yang di muka bumi semuanya. Bukan kita yang menundukkannya. Yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, mengenal bab kemahdian itu nggak cukup pakai ilmu thariqah, nggak cukup dengan wirid. Oleh karenanya antum bertanya ke beberapa ahli thariqah, dia nggak akan sanggup menjelaskan bab kemahdian, karena dia mentok di kolbu, di angka-angka zikir 70.000 kali 7, la ilaha illallah kali 7, gitu-gitu aja, ya. Tapi jika dia perjalankan ke ruh, pasti dia diberi isyarat walaupun sedikit. Nah, tergantung jatah dia. Allah itu memberi rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki
batin. Ini bagian dari rezeki batin. Mungkin bapak saudara ada yang diberikan rezeki zahir yang berlimpah dan suka berbagi. Dan ada juga orang yang diberikan rohani, kolbu berlimpah, maka dia berbagi rohani. Itu sama. Ini kaya. Hanya beda kekayaan. Ya, ini kekayaan rohani, ini kekayaan jasmani, dan mereka saling memerlukan, saling menguatkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, ya. Dan ma'rifatu akhir zaman nau'un min ma'rifatir ruh. Ya. Ini kaidah sebelum masuk ke hadis pertama. Mengenal ilmu akhir zaman adalah salah satu bagian dari ilmu mengenal tentang seluk-beluk ar-ruh. Masih ingat ada ayat yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah ruh itu amri rabbi. Amri, urusan Rabb Allah. Boleh juga disebut amrullah. Perhatikan ada hadis Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ada sekelompok kecil dari umatku, gak banyak. Zahirina alal haq, mereka saling tolong menolong dalam al-haq. Semoga kita bagian dari itu, amin. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah bagi ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, itu kiamat. Tapi indi amrullah wal mahdi. Ya, amrullah itu siapa? Al-Mahdi. Karena amrullah itu artinya rahasia Allah. Dan yang Allah rahasiakan sekarang adalah Sayyidina Al-Mahdi. Itu hadisnya jelas, Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya lengkap. Nah, oleh karena itu amrullah itu babnya sebutan tentang ilmu ruh, maka Sayyidina Al-Mahdi a'lamun nas birruh. Ini sudah mulai dibuka ciri pertama Imam Mahdi. Ya, ini diloncat sedikit ke ujung supaya saya nggak lupa nanti. Orang yang paling mengenal tentang amrullah, amrul rabbi, yaitu ma'rifatur ruh, adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Nah, dengan begini baru kita masuk, ini landasan untuk mengenal tentang hadis Al-Mahdi. Dan perlu digarisbawahi saudara-saudariku, sebutan Al-Mahdi itu ada sebutannya Al-Mahdi Al-Mubashshar, Al-Mahdi Al-Muntazar. Apa sebutannya? Al-Mahdi menyebut Al-Mahdi Al-Muntazar itu disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Apa arti muntazar? Mahdi muntazar, apa artinya? Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan dua-duanya ada dalam literatur Ahlus Sunnah, ada dalam kelompok Syiah. Maksud saya sederhana, jadi ada yang nggak faham lalu mengatakan menyebut Al-Muntazar berarti ente Syiah. Jadi ada yang berhenti kajian akhir zaman itu cuma karena si Ustadz menyebut kata Al-Mahdi Al-Muntazar. Nih coba cek. Kata Al-Muntazar itu muncul dalam Imam Ahlus Sunnah di Mesir, tapi berasal dari Maroko. Itu Sidi Abdullah Al-Ghumari waktu beliau masih di Mesir. Sidi Abdullah Al-Ghumari adalah hafiz terakhir hadis Nabi SAW. Orang terakhir yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Dan beliau punya kitab tentang Al-Mahdi Al-Muntazar, dan beliau Imam Ahlus Sunnah. Gitu. Tapi kita beda dengan orang Syiah. Syiah itu Mahdi, imam yang ke-12, keturunan Rasulullah SAW yang ke-12, kita enggak. Yang kita maksud Mahdi Muntazar, itu yang akan kita bahas pada sore ini ya. Dan ada 9 hadis yang pendek, tapi memuat tentang kisi-kisi imam
Mahdi. Inilah dia, ya. Sama halamannya di situ? Sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-imam bidawd qala haddatsana qala kitabul mahdi, kitab al-mahdi. Apa arti al-mahdi? Apa makna al-mahdi? Al-mahdi. Al-mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun, silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dzaka mahdi ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau Mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah udah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin, ini pakai akal aja. Jadi debat sama begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah? Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya. Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah. Ya, yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan, annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa, rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari jumpa dengan yang dimimpin sama Imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil Mahdi,
Saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu agak nakal dikit sih. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Nah, itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus. Ya, itu serius gak serius tuh ya. Jadi siapa Al-Mahdi? Orang yang dituntun ruhaninya, kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ahli hadis mentok pada riwayat yang 9 ini, lalu dikumpulkan oleh Imam Suyuti menjadi beberapa puluh dalam risalah tentang Imam Al-Mahdi. Makanya di daurah hadis ini, yang kajian hadis benar-benar cuma yang ini. Selebihnya adalah pelengkap kajian syarah Mahdi. Karena mensyarah Al-Mahdi itu mirip dengan cara memahami Sayyidina Musa mesti melalui Nabi Khidir. Oleh karena itu nanti ada satu bagian khusus di sini tentang Sayyidi Al-Khadir, mengetahui tentang hakikat Nabi Khidir ya, di modul yang keberapa ini ya. Di sini ada tentang Nabi Khidir ya. Jadi ini bukan kita lagi ngapa-ngapain, tapi kadang hadis nggak usah banyak-banyak, tapi instrumen penjelasnya harus banyak. Dan aqul lakum ya, saya sampaikan, untuk memahami sir Al-Mahdi mesti belajar ilmunya Nabi Khidir. Ilmu yang Nabi Allah Khidir dulu sharing kepada Sayyidina Musa ya. Nanti saya jelaskan ya sampai di mana nanti. Tentang Nabi Allah Khidir nanti yang akan membahas pakar-pakarnya nanti insyaallah ya. Jadi kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis yang nomor 4279 di kitab Iman Abu Daud. Yaqul, berkata boleh, bersabda boleh. La yazalu, senantiasalah hadzal din, agama ini, qaiman, tegap berdiri, berjaya, hatta yakuna, sampai yakuna alaikum, ada pada kamu 12 khalifah, 12 khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu pengganti orang sebelumnya. Khalifah tidak pernah diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah menoskan, mengajarkan, buatlah sistem kekhalifahan. Gak pernah. Cek Quran, cek sunnah, gak ada. Kekhalifahan adalah ijtihad dan ijma ulama sahabat. Ya, jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bawa rahmat karena tidak buat kekhalifahan, itu kekeliruan, dan itu adalah isa'atul adab alaihi. Itu orang yang bersikap kurang adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada yang mengatakan Nabi gak bawa rahmat awal dicipta, setelah lahir pun gak bawa rahmat, gak ada rahmat. 40 tahun diangkat Nabi pun belum, diangkat Rasul pun belum, pas di Mekah pun belum, sampai kemudian buat kekhalifahan. Nauzubillah min dzalik. Yadullu ala jahlihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu belum lahir sudah rahmat. Karena sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Sayyidina Adam naik pangkat. Nabi Adam itu naik pangkat salah satunya karena melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya sudah ada di arsy. Dan lebih dahulu nur Nabi daripada arsy. Lebih mulia nur Nabi atau arsy? Lebih mulia Nabi apa arsy? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Ini pertanyaan ini sering kita kasih nih ya. Semoga paham. Ya, jadi kita nggak pernah nyembah Ka'bah, kita nyembah Rabbul
Kita juga nggak pernah nyembah Nabi SAW, apalagi nyembah Nabi Isa, apalagi nyembah mursyid, apalagi nyembah kuburan, nggak masuk itu. Maka tuduhan kepada sufi, mereka ubadul kubur seperti dituduhkan oleh Wahabi, itu tuduhan buhtanun azim, kebohongan yang luar biasa. Dan itu permusuhan yang mungkin sampai kiamat gak selesai-selesai. Ya, kita nggak pernah nyembah-nyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekhalifahan ini perhatikan, tidak pernah dibuat Nabi SAW. Itu adalah hasil kesepakatan sahabat Nabi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya, kekhalifahan tidak suci. Yang suci nubuat, kenabian. Apa yang suci? Kalau Nabi suci, tapi khalifah suci? Coba cek. Umar konflik dengan Ali. Pernah dengar? Sayyidina Abu Bakar konflik dengan Fatimah. Fatimah nggak mau sapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Hadis Sahih Bukhari. Ya, Sayyidina Ali nggak mau membayar Abu Bakar karena menjaga hati Fatimah. Meninggal Sayyidah Fatimah baru dibayar Abu Bakar. Maka terjadi konflik Sayyidina Ali dengan Umar. Itu politik sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi politik Indonesia, apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh. Ya, semuanya pasti syarat konflik. Maka min tabi'ati siyasah fi ayyi suratin kana khalifatan mulkan au ayyi surah fala takunu salimatan minal khilaf. Ya, tidak ada satu sistem pemerintahan, apakah itu kekhalifahan, kerajaan, monarki, demokrasi, kecuali di situ ada konflik. Pasti ada konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, aduh, negeri ini udah hancur, ya. Polisi yang benar dibunuh. Karena ada kan polisi yang mau dia punya menyimpan berita tentang sabu, dimatiin orang. Ya. Polisi yang jahat bertahan. Orang kalau mikir begini, wah, ini kita harus bunuh polisi semua nih. Ya. Makanya beberapa kali di Indonesia markas polisi dibom. Benar nggak? Ya. Itu karena pikiran dia pendek. Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya, kita udah baik juga orang gak baik sama kita? Apa jawaban beliau? Sesuatu tidak mengeluarkan kecuali yang menjadi sifat di dalamnya. Karena dunia itu sifatnya rusak, busuk, hancur, maka dia hanya menampilkan yang rusak. Oke, kembali ke ini. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil. Cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Hussein memimpin pemerintahan nggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Baqir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib. Sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan, ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup. Ya, kita nggak mau ikut-ikutan konflik.
karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan begini, wahai tuan pembaca, tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah. Ya, masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya, disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama, bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu. Oke, ini penjelasannya masih agak panjang, tapi kita cut aja ya. Sudah asar belum? Belum mau atau 1 menit lagi? Oh, bentar lagi berarti. Hadis berikutnya sama, kayak saya nggak bacakan ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wabila qala haddatsana Musaddad. Kelihatan? Disampaikan oleh guru kami Musaddad. Musaddad ini namanya lucu, Musaddad bin Musarhad. Ya, Musaddad bin Musarhad begitu namanya, sampai ada candaan ahli hadis. Nama Musaddad kalau dibaca bin Musarhad, bin, dan itu semuanya bikin pusing orang Arab. Kata orang Arab, itu kalau ada yang kesurupan langsung sembuh. Jadi ahli hadis itu suka nyandain sesama ahli hadis. Dia ini nih, ya. An Umar bin Ubaid haddatsahum ha ini berarti gurunya ada 2 atau lebih dari 2, ya. Sana qala hadatsana Muhammad al-Ala qala hadatsana Abu Bakar yakni bin Ayyash wa sana Musaddad. Kembali ke Musaddad. Kata Musaddad dari Yahya, dari Sufyan, kata Ahmad dari Ubaidullah bin Musa, dari Zaidah, begitu juga kata Ahmad Ibrahim dari Ubaidullah bin Musa an Fitr, ya. Ubaidullah bin Musa ini dituduh Syiah oleh imam seperti Yahya bin Ma'in, tapi oleh Imam Ahmad dianggap oleh Imam Bukhari dianggap thiqah, ya. Kita nggak akan membahas itu, tapi bahwa ada orang yang tertuduh Syiah di sini 1-2 ada, ya. Kullu man asim anzur an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, nah perhatikan ini hadis Al-Mahdi yang paling penting untuk bab limit waktu. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa minat dunia, dari waktu yang ada di dunia, kecuali yaum, 1 hari saja, la tawwalallahu dzalika, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, dzalikal yaum, hatta yub'atsa atau yab'atsallahu, sampai Allah membangkitkan seseorang, mengutus seseorang, minni, dari aku, dari aku, semua alam dariku, al-alam minni, semua alam dariku, semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti lafaz pertama siapa aja mungkin jadi Imam Mahdi, tapi untungnya ada lafaz keduanya, au min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunan ahlu bait. Ahlu artinya keluarga, bait rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya mewarisi, menurunkan keturunan dari jalur Sayyidatuna Fatimah. Maka kalau diterjemahkan, dari keturunanku melalui
Fatimah. Nggak ada urusan mau patriarki, mau apa lagi yang dari ibu. Ya, saya di sini lupa, padahal saya orang Padang, orang Minang. Hah? Matrilineal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yuwati'u. Nah, di sini maka ada dua ahlu bait. Ada ahlu bait nuraniyah, ada ahlu bait nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim, setiap mukmin. Coba perhatikan, istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani. Ya, maka kita ada salawat, kita sebut salawat Abu Ruh. Abu Ruh, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Abir Ruh. Ya, salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Ya. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi. Isim dia, nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar apa namanya, Dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan, ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang, itu kebodohan. Ya, makna hadis nanti nggak lengkap. Nama apa yang dimaksud? Nah, yang paling bagus menjelaskan tentang makna nama itu Al-Imam Bajuri dalam Hasyiah Aqidahnya. Apa makna nama? Nah, jadi si nama ini ada makna. Ismi, namaku. Dari kata ism, Bismillah, dengan nama Allah. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu. Sumu artinya luhur, tinggi, ulu. Maka langit disebut sama satu akar kata. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah, ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam, ya. Bahasa Arabnya wasm.
Jadi ulama itu mereka bingung, ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak? Wasam. Asam adanya. Wasam berarti alam. Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam? Tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi, nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya, ini derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unuf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar. Sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil, ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung, ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi, saya lihat. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun iya itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi 2021 alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung, ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana S2 S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen, NIDN. Berarti dia punya nama induk, nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama. Maka kita ada kitab di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5 nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama, ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Udah mau selesai. Amla'ul arda, Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi
dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya kapan muncul Al-Mahdi, kita nggak berani memberikan tanggal kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab kapan Imam Mahdi muncul, apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah ya. Masih bisa makan tuh, masih boleh makan, masih bisa tidur beberapa jam setiap hari, masih dapat hak hari-harian, masih. Berarti ini belum ya. Tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global, tapi saya nggak suka istilah itu. Apa istilahnya? Pemerintahan global gitu. Saya nggak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan kezaliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezaliman global kalau boleh disebut. Bukan kezaliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezaliman Anwar Ibrahim gitu nggak ada urusan. Ini nggak ada urusan begitu. Kezaliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezaliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezaliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zaman ini ya. Maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong ya. Gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti wa tanan. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan ya. Hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi. Ini kezaliman lokal, nasional, atau global? Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global? Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada di dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja, jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah mulai capek? Sudah mulai lelah hayati? Saya yang lelah.